sangat luar biasa, di mana diawali di hari Senin ini kita harus selalu berpikiran positif. Amin. Selalu berpikiran positif lagi. Mohon maaf, Abi. Kalau gue sih jujur, gue selalu tiap hari pengen positif. Cuma susah. Kenapa? Setelah gue negatif. Positif negatif. Negatif jadinya positif. Yes. Aduh. Kang Pagi-pagi udah Ganteng. kedatangan Aduh, Kang ini kita. Ganteng. My brother. Kang Charlie. Mohon maaf, Abi. Gue jadi dikelilingin kanan kiri oke. Sebelah kanan Kang Ganteng, sebelah kiri Kang Guru. Kanguru itu hewan berasal dari? Australia. Wah, yang botak-botak berarti kanguru. Si Charlie ya. Kita ada beberapa hal yang mau kita bahas ya di awal acara nih. Ini sempat berita menggembirakan untuk kita semua ya. Bener Apa sih? banget. Sahabat kita alhamdulillah Kang Sule beserta istri kemarin melangsungkan pernikahan. Selamat berbahagia. Iya, dan Buat Kang Natali. Sule. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Alhamdulillah akhirnya ya Iya. senang ya ini dia tuh. Sah. Sule Sule resmi resmi. menikahi Natali Loncer. Holser. Holser. Di hari ulang tahun. Holser. Oh, jadi dia pernikahannya dibarengin dengan ulang tahunnya. Iya. Jadi kalau anniversary sambil sekalian birthday. Hah? Birthday. Iya. Oke, Alhamdulillah ya. Selamat sekali lagi buat Kang Sule dan Natali. Semoga ini menjadi pernikahan yang terakhir. Langgeng Amin. sakinah, Amin. arwadah, Warohmah. warohmah. Penasaran nggak mau lihat pernikahannya kayak apa? Mau dong? Trending loh, trending YouTube Trending. kemarin kan? Trending ya? Trending itu. Trending. Mau lihat ya? Mau dong. Nih, fakta visual. Mana ya? Fakta visual Sule dan juga... Saya terima nikahnya dan kawinnya Natalia binti Mr. Lianto Mana dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka wa jama bainakuma fi khair wa afiyah. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa kama alafta baina Zubair Julaiha kama alafta Sayyidina Muhammad wa Khalid. Waduh. Wow. Kalau Sule kemarin ini ya, maksudnya hikmat banget. Saya terima Iya. nikahnya. Tek, 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 tek. Kalau Vicky beda lagi. Apa sih? Oh, udah keseringan nih saya terima nikahnya. Tapi mereka tuh alhamdulillah pernikahannya trending 1 di YouTube. Iya, Itu Sule. alhamdulillah. Apalagi Tapi kan nanti pernikahan tuh gua nggak- nih trending juga di video. Iya. Lo trending di pager. Itu bedanya dia sama kita, Bi. Kenapa? Kalau dia nikah nyari trending, kita kan nyari langgeng. Oh, iya bedanya. Say, nanti nyanyi ya di pernikahan aku ya. Oh pasti. Serius ya? Serius. Jangan Jangan mau, bahaya. Ini trendingnya masalah. Jangan. Ntar kalau dikenapa-napa lo ke bawah-bawah. lo. jangan. Yang datang di list. Serem amat. Jangan, pada. temen-temen. Kalau ngebantuin nih, gue dulu harganya cocok. Ya udah kalau kalian nggak pada mau datang, aku mau undang Gisel. Kita nggak pernah datang orang Bisa lagi nggak? ulang tahun. Kan Gisel juga bisa nyanyi. Itu Iya. kan ulang tahun lagi Gisel lagi bahagia ulang dia. tahun hari ini. Selamat ulang tahun buat Gisel. Happy Gisel. 30 tahun. Nah, ini kita punya fakta visualnya. Mana, Ci? Oke, ini dia. Gisel. Oh, surprise. Oh, Coba, Bi, baca, Bi. Happiest birthday Gisel. Ingat ya, kamu itu Berharga di mata Tuhan. You are the apple of his eye. Ai. 30 tahun ya. Itu kok di Instagramnya Mela ini. Iya, jadi tadi malam tuh... Lu dateng, Mel? Tadi malam gue gak bisa datang karena kan kalau gue kan kopi viral nomor 1 dalam hidup gue. Jadi gue istirahat harus cukup, baca skrip, gue gak bisa kemana-mana. Gitu. Betul. Iya. Jadi, Lagi Kopi viral nomor 1. nomor 1. Yang kebun siri bagaimana? Lagi Melani tuh nggak biasa datang ke pernikahan, ke ulang tahun nggak biasa Melani. Kalau ngelayat nih sering. Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana suasananya Tapi katanya? tadi malam tuh surprise birthday party, bukan birthday party, birthday buat Gisel yang nggak bisa datang tapi mengucapkan. Jadi kita kumpul lewat Zoom dan berdoa buat Gisel supaya apapun yang terjadi diberikan kekuatan sama Tuhan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari apapun Lu emang yang nggak ada. diundang? Kita telepon Gisel dong, kangen lu gua sama Gisel. Telepon dia udah lama. Telepon Gisel. Apa? Mel, Telepon bisa Gisel. Bukan masalah mau telepon apa enggak. Kan Iya. udah gue bilang keseringan nelpon dari kopi viral, udah di blok sama artis-artis. Udah negosiasi sama Iya, pihak. nggak bisa. Lu namanya kemarin SMS gue bilang, lu kalau SMS gue nggak WhatsApp gue, udah gue blok nomor lo gitu. Nggak bisa. Oke, yuk lanjut. Emang Dubai. Siapa? Wah, Sule. Oh, harus. Kang Sule. Oke. Yes. Mau ngucapin. Kang Sule emang nggak diangkat lah. Orang ini kan malam. Malam. Malam.
Iya. Lu pagi-pagi nelpon pengantin. Mana mungkin? Oh, bangun aja juga males. Ya, ya tapi kan orang ada bangunnya. Pantes nggak? Ya pantes Abi. Abi kalau bangun kan viral jam 10. Abi udah bangun dari jam 5 loh. Ngapain dia Udah pengantin lama. Tapi gue penasaran juga nih. Kenapa hari ini akhirnya gue ketemu sama Charlie? Gue mau bingung. Dia tuh bener-bener ya. Karena gue setiaku. Tiba-tiba kenapa dia jadi Nura Fibler? Lo apa? Betul. Lu apa setiaku? Iya. Padahal lu gak setia ya orangnya ya. Padahal apa? Padahal lu gak setia ya. Kenapa lu comblangin gue akhirnya gue jadi setia? Iya, oke. Kang Charlie, ini kok heboh juga ya? Tiba-tiba kenapa sih? muncul di permukaan langsung ngasih informasi. Dia aja nggak Pepeng, Ganti formasi. Nggak tahu, gue sedekat itu, gue Iya, nggak pernah makanya. tahu. Pepeng kemana? Apa udah nggak berkualitas dia? hati-hati. Peng, Bye-bye lo. Peng yang sabar ya, kita di belakang lo Peng. Nanti kita bikin hashtag Save Pepeng. Oke, nih. Bener gak nih, Charlie Van Houten jadi vokalis grup band New Republic. Netizen setiap band mau gimana kabar? Pertanyaan yang sama, netizen sama kita. Gimana Iya. ceritanya? Iya memang kita ngeluarin Republik ini kan New Republic akhirnya gitu kan mengeluarkan single terbaru dengan karena Ruri harus Iya, itu kan Ruri kan? Ruri. Iya. Iya, Ruri. dong. Padahal belum lama kemarin ketemu dia. Emang keluar Bukan doang. itu. Bukan. Keluar. Bukan. Jadi keluar nggak tapi? Iya, memang solo karir dia. Oh, solo karir. Berarti dia Terus, udah keluar dari ya, Republik. Republik. Terus akhirnya Republik tetap harus ngeluarin karya dan aku diminta. Iya, tapi sekitar- pertanyaannya kan lu ada setia Lu kan punya band. Terus lu juga masuk Gimana ceritanya itu Ah, setiap itu band gimana? ditinggalin atau memang gantung atau gimana gitu Mas? Iya kan sementara ini kan memang lagi break dulu nih, lagi break. Terus akhirnya aku coba untuk berapresiasi di Republik dulu. ingin memberikan kontribusi untuk New Republic ini gitu. Republik. Tapi benderanya untuk seorang Charlie ini benderanya gimana? Apa tetap pegang dua bendera gitu? Ya sementara ini jalan sama New Republic. Mana sih teman-teman sini dong? Hai. Sini dong. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Cie-cie, vokalisnya baru nih. Berarti cie-cie harga kontraknya baru nih. Nah, kalau udah baru mah bisa apa? Iya, ini bagus nih Republik keren. Ini namanya aneh kudeta loh. Kudeta. Ini Republik NKRI itu. Kudeta. Gua kudeta show lu di Bogor lu tanggal 21 lu. Kan gua ini kan band yang Kudeta manggung. itu. Hah? Bener ya? Keren lu. Keren ya? Kudeta keren banget. Makasih. Tapi gimana? Penyesuaian lagi nggak? Karena kan maksudnya Iya. Bang Charlie berasal dari rumah yang udah Kalau kuat juga. Republik kan lama ya, udah lama Udah ya. lama. Republik itu dari zaman aku nyanyi di daerah, belum sampai Jakarta itu udah suka bawain lagu-lagunya dia loh. Ini lagunya ini stoknya banyak Oke, dia. oke, berarti kan Republik memang namanya sudah besar banget. Kang Charlie, Yes. lo ada beban kan dengan nama besar Republik itu? Enggak. Setelah lo masuk, akhirnya lo punya beban nggak? Oh, ini nama udah besar banget nih gitu. Ya yang pasti awalnya dipikirkan dulu lah, dipikirkan dulu kita ketemuan di Bandung, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata secara sistem aman, Oke. terus ya sudah kalau lagu kan Berjalan dengan Berjalan sendirinya dengan lah. sendirinya. Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol spesial ya bersama dengan teman-teman Iya, ini pengen tahu Republik nih. dengan vokalis baru nih ya kan. Penasaran. Silakan Abi. Ya, sayang nih banget ya, nih momen ya, kalau Ya. misalnya ntar kita nggak ngobrol Yes. lagi. Oke, beberapa waktu yang lalu, kita balik lagi ke permasalahan yang memang juga lagi viral Giselle. ya. Sahabat Giselle, kita, Giselle gitu ya. Yang diduga, Ya. kalimatnya yang diduga Diduga. Giselle. Ini ada berita terbaru, Beritanya apa? Giselle dipanggil polisi Berani Selasa, datang. mungkin besok 17 November. Aduh, kalimatnya berani datang ternyata. Oke, pokoknya pada intinya menurut informasi kan memang kalau misalnya memang ada kasus, ya orang-orang yang terlibat di dalam itu kan ya pasti akan diperiksa lah. Ya. Diperiksa ya untuk nanti status apa kita nggak tahu. Tapi kan memang diperiksa untuk memperkuat kasus ini karena memang
gue baca di media yang penyebar itu ada beberapa sudah ditangkap, bahkan sudah ditangkap. Akun-akun yang awal-awal menyebarkan Iya, ya katanya ya. menyebar. Kita tunggu aja karena kita juga nggak punya kompetensi untuk bisa Betul. menanggapi secara langsung. Kita tunggu bagaimana nanti pergerakan dari kasus ini. Tapi kita mendoakan semuanya yang terbaik mudah-mudahan ya. Pokoknya untuk semua pihak dan netizen tahan semuanya gerakan dulu ya. Dan bagaimanapun kita masih menunggu dari pihak kepolisian. Oke? Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya berjalan dengan baik dan Gisel bisa kembali kepada keluarganya dengan happy. Dan jadi pembelajaran juga, bukan cuma buat semua teman-teman artis, tapi untuk semua orang. Karena setiap kejadian itu kan kita bisa belajar, benar nggak Bi? Benar, sangat belajar. Gue bilang nggak pernah belajar ya kejadian ini. Lu salah kalau ngomong belajar. Makanya kan gue kesono, iya nggak Bi? Gue kan nggak nanya. Iya, kalau lo ngomong sama dia memang nggak pernah belajar. Iya, Bi. Orang kamu pinter. Jangan pernah menghakimi orang kemarin dengan yang sekarang. Iya, benar. Sekarang dengan kedatangan di hidup gua ada seorang Kalina Oktarani itu pasti akan beda. Gue berharap kayak gitu. Kita berharap kayak gitu. Udah main suap-suap. Benar, aduh luar biasa. Udah. Udah apa sih? Udah jadian maksudnya. Berita baru lagi dong, berita baru lagi. Apa lagi? Ada apa Itu lagi? ada Rey Oh, Utami. ada berita yang mudah-mudahan ini juga positif juga ya. Iya, Ini yang apa? viral-viral jangan selalu yang negatif kita angkat, benar nggak Bi? Benar. Kita harus positif juga. Silakan Abi. Oke, ini kasusnya yang udah cukup lama ini dan mereka sudah mendapatkan sanksi hukum dari pengadilan. Tapi salah satu dari mereka teman kita ini Rey Utami alhamdulillah sudah bebas. Udah bebas? Udah bebas. Berarti ini kali ya, Hah? pembebasan bersyarat kali. Mungkin ya. Nanti kita bisa tanyain langsung. Iya, karena kan Iya. di era pandemik ini juga dapat potongan apa ya? Remisi, dapat Oh remisi. iya, lu kan pengalaman ya, harusnya lu yang kasih tahu kita ini. Oke, kita lihat dulu fakta visualnya, silakan. Rey Utami, namanya viral ketika menjadi tersangka bersama sang suami Pablo Benua dan Galih Ginanjar dalam kasus video YouTube yang dianggap menghina virus Arafik dengan sebutan ikan asin pada Juli 2019. Wanita berusia 33 tahun ini mendekam di jeruji besi selama 1 tahun 4 bulan yang akhirnya membuat dirinya hijrah. Namun cobaan tidak berhenti sampai di situ saja karena selama di penjara Rey juga menggugat cerai sang suami. Akhirnya pada tanggal 8 November 2020, Rey Utami bisa menikmati kebebasannya. Dan hari ini eksklusif Rey Utami akan membongkar rahasia yang masih terpendam hanya di Kopi Viral. Oke teman, kita viralin aja yuk. Ada Rey. Assalamualaikum. Selamat datang. Mbak Rey itu auranya ini banget ya, cantik gitu auranya. Benar. Apa sih? Itu Rey Utami. Iya, emang kenapa? Bukan Angel Elga. Beda. Orang mentang-mentang jilbab semuanya sama aja. Nah lu pikirnya sama. Enggak. Rey Utami cantik banget. Gue dari pagi udah menor gak dipuji sama dia. Beda. Assalamualaikum Rey, apa kabar? Sehat? Sehat ya, sayang, ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat deh. Iya. Mau bagaimana kondisi yang penting sehat mental Betul. dan juga fisik ya. Tapi tadi menarik tuh apa yang Vicky informasikan, maksudnya memang sudah bebas dari sanksi hukum atau gimana? Iya. Karena remisi. Ya. Alhamdulillah, Rey udah bebas, udah menjalani full semua hukumannya. Enggak, Berapa lama kemarin Rey? 1 jadinya? tahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Putusannya berapa sih, Rey? 1 tahun 4 bulan. Jalaninnya? Setahun 4 bulan. Oh, Nah, gimana dong perasaannya kumpul dengan keluarga kembali? Alhamdulillah, Mbak Inul, aku seneng banget, Oke. bersyukur banget. ya alhamdulillah. Tapi ada hal yang menarik nih, ya. Sebenarnya kalau bicara hukum sudah selesai, sudah menjalani semua. Ya. Tapi sempat dengar cerita ada pihak yang gimana caranya Rey supaya masuk lagi atau apa gitu. Ya, serahin aja semuanya sama Allah. Ya kan? Serahin aja semuanya sama Allah, ya kan? Udah lebih berpasrah ya. Daripada kita galau dan bergantung sama manusia, mendingan kita serahin aja sama Bi, Allah. jujur ya, gue tuh kenal Rey tuh dari Rey tuh dulu masih aduh piik banget gitu, masih awal-awal. Jadi pas kemarin ada kasusnya jujur ya, aku kenal dia dulu ya, tahu banget Rey tuh orangnya aduh lempeng gitu. Makanya pas kemarin tiba-tiba Rey ada kasus kesangkutnya juga gede banget kasusnya seperti Iya, itu. iya. Aku jujur yang kaget, tapi biar bagaimanapun kalau diizinkan Tuhan berarti mau membentuk karakternya Rey dan sekarang Hikmahnya alhamdulillah. luar biasa akhirnya. Rey kemarin di mana sih? Di Polda Metro, Sampai di Pondok Bambu juga. Di Pondok Bambu. Jadi di Polda Metro setahun 2 bulan, kemudian 2 bulannya di Pondok Bambu. oh di bisa 2 bulannya di Pondok Bambu. Nah, situ berapa bulan? Berapa tahun?
Banyak tapi memang dicicil-cicil. Nanti dia ngerasain namanya nasi cadung kayak gitu ya. Apa menarik nih? Nasi apa? Menunya namanya kalau di dalam penjara itu namanya istilahnya di rutan itu atau di lapas nasi cadung. Bentuknya kayak gimana? Ya sama aja, cuma kayak nasi yang ya dimasaknya untuk dikonsumsi kita Bener semua. ya? Gitu. Sempat kayak gitu. Terus lauknya apa aja, Re? Lauknya ya sehat, ada sayur, ada lauk, Oke. ada ya. Tapi yang prihatin tuh pasti karena kondisi ini kan pandemik, nggak boleh ada jengukan. Biasa kantin-kantin pada tutup, Betul. kita nggak dijenguk. Pengalaman, berarti dia masih tiap hari ke sana tuh. Ini ada yang menarik nih. Re, maksudnya ketika akhirnya menghadapi kondisi seperti itu. Mohon maaf, kamu tuh harus makan dengan menu seperti itu. Gimana perasaan kamu? Ya sedih ya. Ya kan? Kita kan Apalagi- biasanya hidup normal. Iya. Tapi akhirnya kita dalam satu ruangan, kita nggak bisa kemana-mana. Kita disajikan hidangan seperti itu. Mungkin yang paling berat anak kali ya, Re. Karena kamu kan seorang ibu ya waktu itu ya. Anak yang paling berat banget. Re. Terpikirkan. Boleh share nggak sedikit saat itu seperti apa kamu, bagaimana bisa menghadapi saat-saat itu yang buat kita sih berat banget pastilah gitu. Apa yang Re pikirkan saat itu supaya Re bisa kuat? Supaya Re bisa kuat di situ. Supaya nggak sakit. Apa yang kamu pikirin ke hati kamu? Oke. Iya. Oke, iya, nggak apa-apa. iya. Apa yang telah Re lakukan? Iya sih. Re sudah mendapatkan sanksi hukum. Ya. Dan akhirnya dari peristiwa itu banyak sekali hikmah yang pastinya Re terima rasakan. Seandainya Ya. Re bukan untuk mengungkit masa lalu lagi. Ya. Fakta persidangan sudah sangat jelas. Re sudah menerima konsekuensinya. Tapi dari sisi hal lain, sahabat, teman, sama wanita juga. Jika seandainya saat ini teman kita, teman Re juga, Virus sedang menyaksikan acara ini, apa yang ingin Re sampaikan untuk beliau? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Virus dan Sony, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Aku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Ya. karena sudah melaporkan aku dan membuat aku mengambil hikmah dari kejadian ini. Hikmahnya besar sekali, Re. Walaupun aku terpisah dari anak-anak selama setahun 4 bulan dalam keadaan aku menyusui sehingga air susu aku udah kering. Tapi Masya Allah, aku mendapatkan banyak pelajaran dan kenikmatan beribadah di dalam penjara. Fokus jadinya. Fokus, kerjaannya setiap hari ngaji, sholat, puasa, lebih mendekatkan diri pada Allah dan punya waktu berdua-duaan dengan Allah. Itu aja karena kita mau ngarepin besukan nggak ada karena pandemi gini. Jadi rasa kangen itu sama anak-anak aku lampiaskan ke membaca Al-Quran. Ngerasa lahir kembali ya? Iya, sampai aku minta dibawain baju anakku untuk menjadi bantal di tidur aku setiap harinya. Untuk mengobati rasa kangen aku. Sekarang udah bisa kumpul kembali. Iya, bau-bau keringatnya dia. Ya. Aku juga sesama saudara muslim kepada Virus dan juga Sony, sama-sama muslim, saudara muslim, kita nggak boleh dendam Iya. dan menjaga hubungan selalu baik gitu. Aku selalu mendoakan siapapun. Tapi kan ada hikmah di balik semua ini. Iya. Kadang-kadang gini, Tuhan memberikan kita hidayah dengan sesuatu yang kita nggak ketahui. Tapi akhirnya kan waktu sekarang ya aku lihat Ray udah berhijab. Itu salah satu bentuk hidayah dari Allah yang maha dahsyat, maha besar. Kalau kemarin kita pernah melakukan sebuah kesalahan dan negara sudah menghukum kita, Ray harus yakin dan bersemangat, tidak ada pilihan, tetap menjadi terbaik, buktikan sama semua bahwa Ray juga orang penting untuk membangun bangsa dan negara. Ya, harus ya. Wow. Tapi bukan cuma Re loh yang belajar. Buat aku semua konten kreator tuh belajar dari kasus kemarin. Artinya apa yang boleh di-share, ya Bi, kayak keresahan kita ya Bi. Apa yang mungkin menarik tapi mungkin kurang tepat. Bias, Ya kan, gue Bi? selalu mengatakan, ada beberapa waktu yang lalu gue mengatakan sama seseorang, kita tidak ada larangan kita untuk membuat konten, Betul. tidak ada larangan. Ya. Justru itu tempat wadah kita Ya. untuk melakukan ekspresi. Cuman syaratnya menurut gue pribadi, jangan sampai akhirnya ada rasa dendam.
Maksudnya begini, ketika gue tidak bisa tampil sebebas mungkin di TV, ada batasan-batasan. Batasannya apa sih? Ya tentu juga untuk pemirsa, untuk membentengi kita juga supaya kita tidak melakukan kesalahan. Kita tidak bisa melakukan sebebas apapun di TV. Akhirnya kita pindah ke konten lain, taruhlah YouTube. Disitulah kita baru liar, baru lain. Atas dasar dendam. Menurut gue itu nggak ideal. Gitu. Baik di TV, di konten-konten yang lain. Bukan sok bermoral ya, paling nggak, ayo dong memberikan sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk semua. Makanya konten kayak 1, 2, 3 jawab, nah itu. Itu bagus, itu bagus. Tapi alhamdulillah ya, banyak hikmah ya Re ya. Terus ya bukan cuma buat Re beserta keluarga, tapi buat semuanya. Re menjadi contoh juga, dan melalui kasusnya Re justru kita semuanya bisa belajar dari kasusnya Re. Dan yang paling penting adalah kita bisa merespon apapun yang Tuhan izinkan, kita bisa jadi manusia yang lebih baik. Ya, karena di vonis pengadilan sendiri, di vonis hakim, dakwaan di vonis pengadilan itu Ray terbukti bersalah akibat mewawancarai Gali sehingga memberikan kesempatan Gali untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi pasal itu yang dikenakan. Jadi aku sebagai presenter. Karena pada waktu itu fasilitas YouTube-nya punya hanya Ray. Kan? Jadi karena dari aku sendiri kan hanya bertanya gitu sebagai presenter gitu. Waktu itu memang kondisinya lagi asik-asik aja deh ya. Jadi ya nggak tahu kalau sampai jadinya seperti ini, besarnya seperti ini. Kalau gue Bi, sebagai content creator belajar juga tadi seperti aku bilang mengenai kasusnya Ray. Sekarang tuh aku gini Bi, sebelum aku upload, walaupun ini akan viral, akan gede, akan subscribersnya banyak, tapi kalau hati gue gak damai sejahtera, gue mending gak usah ngepost. Kalau gue gitu Bi. Itu kalau misalnya lo lagi baik di TV maupun di konten-konten YouTube, selfie di close up, di apa, nggak dapat tekudan ya? Mohon maaf, kenapa dapat tekudan? Muka gue beliker Bi. Oke, jangan kemana-mana, tapi kopi viral!